Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih berikan kenikmatan kepada kita. Allah sempurnakan kenikmatan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk senantiasa mencari bekal untuk hari kelak nanti. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi termulia, dilimpahkan kepada manusia terbaik di seluruh semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam terlimpahkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'i tabi'in, dan semoga kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan saat ini, insyaallah saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billahi wadh-dhurru lil muslimin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ada dua hal. Dua hal yang tidak ada yang lebih baik dari dua hal ini. Apa dua hal ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah al-imanu billah, keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah wa naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Yang pertama yang lebih baik, di antara yang lebih baik adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meningkatkan keimanan kepada Allah dengan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita senantiasa merasa bahwa Allah itu selalu ada. Iman kepada Allah, iman kepada adanya Allah, iman bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Sehingga bagaimana kita menunjukkan keimanan kepada Allah, salah satunya adalah dengan kita mengikuti apa yang diucapkan dan kita mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sebagai seorang pedagang, maka jadilah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pedagang yang jujur. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka jadilah sebagai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Apapun profesi kita, maka tingkatkanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan, dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang lebih baik di antara yang lebih baik adalah wan naf'u lil muslimin. Kita memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Dengan apa? Bil maqali, au bil jahi, au bil mali, au bil badani. Kita memberikan manfaat dengan apapun yang kita bisa. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita, silakan berikan manfaat dengan harta kita. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita, berikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita. Bahkan sekecil apapun yang kita lakukan, maka berikanlah manfaat kepada sesama muslim. Maka dua hal ini adalah merupakan hal yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meningkatkan keimanan kepada Allah
Bagaimana kita terus senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah, di samping kita meningkatkan keimanan kepada Allah dengan senantiasa selalu beribadah kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Di samping itu juga kita harus berperilaku, kita harus berakhlak baik sesama manusia. Kita tidak melihat golongannya dari mana, kita tidak melihat muslim ataukah non-muslim, kita tidak melihat dari mana ia asalnya, tetaplah kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan cara memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Apapun jenisnya. Itu dua hal yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ada dua hal yang mana dua hal ini tidak ada yang lebih buruk dari dua hal tersebut. Yang pertama adalah asyirku billah wadhuru lil muslimin. Dua hal ini adalah dua hal yang sangat jelek. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak boleh ada pada diri kita. Mana dua hal ini? Yang pertama adalah kita melaksanakan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberikan atau melakukan kemadaratan kepada sesama manusia. Ini dua hal yang tidak boleh ada pada diri kita. Kita tidak boleh menganggap ada yang lebih baik dari Allah. Kita tidak boleh menganggap ada yang lebih mulia dari Allah. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, maka selalulah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak meminta tolong kecuali kepada Allah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita tidak mengadukan apa yang kita inginkan kecuali mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah perilaku-perilaku musyrik. Jauhilah perilaku-perilaku yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perilaku-perilaku kemusyrikan. Yang kedua adalah wadhuru bil muslimin, yaitu orang yang senantiasa memberikan madarat kepada sesama manusia. Madarat dengan kata-katanya yang selalu menyakiti orang lain, sikapnya yang selalu menyakiti orang lain, perilakunya yang senantiasa membuat orang lain marah. Nah, inilah dua hal yang sangat disayangkan jika ada pada diri kita. Kita ketahui bahwa kita harus senantiasa baik berhubungan kepada Allah, kita pun harus senantiasa baik berhubungan kepada sesama manusia. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan dua hal perkara ini harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berikanlah manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia. Apapun yang dapat kita lakukan, memberikan manfaat dengan apapun, dengan harta kita, dengan ucapan kita, dengan sifat kita, dengan senyum kita, berikanlah manfaat kepada sesama manusia. Hal yang kedua adalah tidak ada dan tidak boleh ada dalam diri kita. Yang pertama adalah melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang membuat Allah marah sehingga tidak ada yang kita pinta. Tidak ada lagi zat yang kita pinta untuk mengadukan semua keluhan-keluhan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal satu lagi yang perlu kita jauhi adalah kita memberikan kemadaratan kepada manusia. Jangan sampai perkataan kita menjadikan madarat kepada orang lain. Jangan dijadikan sifat kita, akhlak kita menjadikan orang lain marah. Jangan menjadikan perkataan, sifat kita, apapun yang kita lakukan haruslah membuat orang lain senantiasa tersenyum. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan apa yang telah dicontohkan dan apa yang telah disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga menjadikan manfaat bagi saya pribadi dan juga semoga bisa bermanfaat kepada kaum muslimin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.